Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saudara sedang mendengarkan channel Renungan Malam dan Doa Malam, di mana melalui channel ini setiap hari saudara akan diberkati melalui kebenaran-kebenaran firman Tuhan, dan setiap hari saudara akan didoakan dalam segala pergumulan saudara. Kalau saudara rindu berlangganan dengan channel ini, saudara rindu setiap malam diberkati, lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap hari saudara akan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan, dan setiap hari saudara akan didoakan. Kalau saudara merasa diberkati setiap malam melalui program Renungan Malam dan Doa Malam ini, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, setelah di sepanjang hari ini setiap kita sudah disertai oleh Tuhan, dilindungi oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Malam hari ini sebelum kita beristirahat, terlebih dahulu kita akan merenungkan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Itu sebabnya saat ini saudara, mari kita berdoa dengan penuh kerinduan supaya firman Tuhan memberkati setiap kita. Kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, ini kami anak-anak-Mu yang haus akan kebenaran-kebenaran-Mu ya Tuhan. Saat ini kami rindu Engkau berfirman kepada kami. Berbicaralah kepada setiap anak-anak-Mu ya Tuhan, sehingga malam hari ini setiap hati yang lemah dikuatkan, setiap hati yang susah dihiburkan, setiap hati yang terikat dilepaskan ya Tuhan. Berkati setiap anak-anak-Mu ini melalui firman-Mu, melalui kebenaran-kebenaran-Mu ya Tuhan. Jamah setiap hati dan pikiran mereka, bukakan setiap hati dan pikiran mereka, sehingga malam hari ini mereka benar-benar diberkati oleh firman Tuhan. Engkau juga memberkati hamba ya Tuhan dalam menyampaikan firman-Mu. Biarlah urapan Allah, hadirat Allah mengalir dalam hidupku, sehingga kebenaran-Mu tersampaikan kepada setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Saat ini kami siapkan hati dan pikiran kami, dan kami akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sungguh bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Adapun topik renungan firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di dalam video Renungan Malam hari ini adalah topik tentang mengalami perbedaan yang dikerjakan Tuhan dalam kehidupan kita. Saudara, apakah saudara mengamati kehidupan orang-orang yang mengikut Tuhan dan kehidupan orang-orang yang tidak mengikut Tuhan? Bagaimana saudara melihatnya? Apakah saudara melihat perbedaan dalam kehidupan orang-orang yang mengikut Tuhan, ataukah sama saja? Baik dalam keberhasilan mereka, baik dalam keluarga mereka, dan seluruh aspek kehidupan mereka. Adakah sesuatu yang berbeda yang nyata Tuhan kerjakan dalam kehidupan mereka? Atau mungkin mari kita tarik kehidupan kita. Seberapa lama saudara sudah mengikut Tuhan? Dan apakah saudara melihat ada perbedaan Tuhan kerjakan dalam hidup saudara? Ataukah saudara melihat sama saja? Sehingga kadang kita berpikir, apa bedanya aku mengikut Tuhan dengan orang-orang yang tidak mengikut Tuhan? Atau jangan-jangan bahkan kadang kita berpikir, orang yang tidak mengikut Tuhan malah lebih mujur nasibnya, lebih baik keadaannya, lebih sukses nampaknya, lebih senang kelihatan kehidupan mereka. Jangan-jangan kita melihatnya bahkan seperti itu. Padahal saudara, seharusnya orang yang mengikut Tuhan harus mengalami perbedaan. Artinya kalau kita mengikut Tuhan dan kita tidak mengalami perbedaan, atau siapapun yang mengikut Tuhan dan dia tidak mengalami perbedaan dikerjakan Tuhan dalam kehidupannya, berarti ada yang salah dalam pengiringannya akan Tuhan. Karena kalau orang itu mengikut Tuhan dengan cara yang benar, maka dia pasti akan mengalami perbedaan yang dikerjakan Tuhan dalam hidupnya. Mari kita lihat ke dalam hidup kita saudara. Adakah perbedaan yang kita alami setelah kita mengikut Tuhan? Dan adakah malam hari ini
saudara rindu benar-benar mengalami perbedaan itu? Saya percaya saudara, setiap kita rindu mengalami perbedaan ketika kita mengikut Tuhan. Saya percaya bahkan kita rindu orang-orang melihat dalam diri kita bahwa setelah kita mengikut Tuhan, kita mengalami perbedaan dalam banyak hal dalam kehidupan kita. Sehingga orang-orang melihat bahwa kita diberkati oleh Tuhan, bahwa Tuhan bekerja, Tuhan lakukan mujizat, Tuhan jawab doa kita, dan sebagainya dan sebagainya. Itu yang saya rindu kita belajar malam hari ini saudara. Bagaimana supaya dalam pengiringan kita akan Tuhan, kita benar-benar mengalami dan melihat perbedaan yang dikerjakan oleh Tuhan dalam hidup kita. Bagaimana supaya Tuhan mengerjakan perbedaan? Itu yang saya rindu kita belajar dengan harapan dan kerinduan saudara. Setelah kita belajar melalui video renungan ini, kita mengerti bagaimana seharusnya kita menjalani hidup kita dalam kita mengiringi Tuhan. Dan pada akhirnya kita melihat dan mengalami bahwa Tuhan mengerjakan perbedaan yang besar di dalam kehidupan kita. Adapun teks firman Tuhan yang akan menjadi dasar bagi topik renungan kita malam hari ini saudara, adalah dari kitab Maleakhi pasal yang ketiga mulai ayat 13 sampai ayat yang ke-18. Saya akan membacakan firman Tuhan ini secara perlahan saudara, lalu kemudian akan menjelaskannya kepada saudara secara ekspositori. Artinya secara objektif benar-benar ditafsirkan firman Tuhan untuk menemukan apa maksud Tuhan. Bukan berdasarkan pikiran saya, tetapi kita akan melihat apa yang mau disampaikan oleh firman Tuhan melalui ayat-ayat firman Tuhan ini kepada setiap kita malam hari ini. Itu sebabnya siapkan hati saudara, siapkan pikiran saudara. Pastikan malam hari ini saudara benar-benar diberkati melalui pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Maleakhi pasal yang ketiga, mulai ayat 13 sampai ayat yang ke-18. Demikian firman Tuhan. Kemenangan terakhir bagi orang benar. Bicaramu kurang ajar tentang aku, firman Tuhan. Tetapi kamu berkata, apakah kami bicarakan di antara kami tentang engkau? Kamu berkata, adalah sia-sia beribadah kepada Allah. Apakah untungnya kami memelihara apa yang harus dilakukan terhadapnya dan berjalan dengan pakaian berkabung di hadapan Tuhan semesta alam? Oleh sebab itu, kita ini menyebut berbahagia orang-orang yang gegabah, bukan saja mujur orang-orang yang berbuat fasik itu, tetapi dengan mencobai Allah pun mereka luput juga. Beginilah bicara satu sama lain orang-orang yang takut akan Tuhan. Tuhan memperhatikan dan mendengarnya. Sebuah kitab peringatan ditulis di hadapannya bagi orang-orang yang takut akan Tuhan dan bagi orang-orang yang menghormati namanya. Mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri, firman Tuhan semesta alam. Pada hari yang kusiapkan, aku akan mengasihani mereka, sama seperti seseorang menyayangi anaknya yang melayani dia. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Puji Tuhan saudara, konteks dari firman Tuhan yang telah dibacakan kepada setiap saudara adalah di mana pada satu ketika umat-umat Tuhan memiliki konsep, memiliki cara berpikir bahwa sia-sia beribadah kepada Tuhan. Kenapa saudara akhirnya mereka berkata bahwa sia-sia saja kami beribadah kepada Tuhan? Di mana itu mereka ungkapkan di ayat 14. Kamu berkata adalah sia-sia beribadah kepada Allah. Apa untungnya kita memelihara apa yang harus dilakukan terhadapnya? Apa untungnya berjalan dengan pakaian berkabung di hadapan Tuhan semesta alam?
Mereka merasa sia-sia, gak ada untungnya beribadah, gak ada untungnya hidup seturut firman Tuhan, menjaga kelakuan, menuruti firman Tuhan. Bagi mereka sia-sia dan gak ada untungnya. Kenapa? Karena ayat 15, oleh sebab itu kita ini menyebut berbahagia orang-orang gegabah. Bukan saja mujur orang-orang yang berbuat fasik itu, tetapi dengan mencobai Allah pun mereka luput juga. Jadi pada waktu itu saudara, mereka bandingkan hidup mereka dengan orang-orang fasik. Mereka berusaha hidup benar, mereka berusaha mentaati firman Tuhan, melakukan peraturan-peraturan Tuhan. Tapi yang terjadi adalah mereka lihat orang-orang fasik yang hidup semaunya, yang hidup gegabah. Itu yang mereka gambarkan di sini. Tapi mereka baik-baik saja, bahkan mereka mujur. Bahkan dengan mencobai Allah pun mereka luput juga. Jadi mereka melihat kondisi itu saudara, dan akhirnya mereka berkata, ngapain? Untuk apa? Apa untungnya kita beribadah? Dan mungkin saat ini saudara pun ada pikiran-pikiran seperti itu yang muncul saudara. Saudara beribadah kepada Tuhan, saudara melayani Tuhan, saudara setia beribadah, saudara lakukan firman Tuhan, saudara memberi kepada Tuhan dan sebagainya dan sebagainya. Saudara berusaha untuk hidup benar dan saleh dan sebagainya. Tetapi kemudian ketika saudara bandingkan hidup saudara dengan orang fasik, orang gegabah, orang yang hidup semaunya, sepertinya mereka lebih mujur. Bahkan hidup dalam kejahatan, menantang Tuhan pun hidup mereka, sepertinya mereka bebas-bebas saja, sepertinya mereka baik-baik saja. Jadi pada waktu itu umat Tuhan sempat berpikir saudara, bahwa ngapain sia-sia kita beribadah. Tapi hari ini saudara, saya mau tegaskan kepada saudara, jangan pernah saudara berpikir demikian. Jangan pernah berpikir bahwa sia-sia. Sekalipun saudara lihat di luar sana ada orang jahat dan baik-baik saja kehidupan mereka. Mereka malah lebih sukses, lebih berhasil, lebih baik keadaannya sepertinya kehidupan mereka. Jangan pernah berpikir bahwa sama saja beribadah sama tidak beribadah. Kenapa saudara? Ayat 13. Tuhan menegaskan kepada umatnya yang pada waktu itu berpikir, berpendapat bahwa tidak ada artinya beribadah kepada Tuhan. Apa kata Tuhan? Ayat 13. Bicaramu kurang ajar tentang aku, firman Tuhan. Jadi waktu itu ada kalimat firman Tuhan yang begitu keras dan tegasnya. Bicaramu kurang ajar, kata Tuhan. Tapi umat Tuhan tidak sadar sehingga mereka berkata, apa yang kami bicarakan tentang engkau? Dalam hal apa? Di mana kami kurang ajar? Lalu Tuhan bilang, kamu berkata adalah sia-sia beribadah kepada Allah. Jadi pandangan, pikiran, konsep yang muncul yang mengatakan dalam diri bahwa sama saja beribadah kepada Tuhan, sia-sia beribadah. Orang yang tidak beribadah pun sama saja. Dengar saudara, bagi Tuhan itu kurang ajar. Jadi jangan sempat saudara berpikir bahwa sia-sia beribadah kepada Tuhan. Itu kurang ajar di hadapan Tuhan. Kalau saat ini mungkin saudara pernah berpikir, bahkan mungkin saat ini saudara masih berpikir demikian, bertobat saudara, karena itu kurang ajar di hadapan Tuhan. Kalau kita renungkan dalam hidup ini, bukankah segala sesuatunya dari Tuhan? Bukankah segala sesuatunya anugerah Tuhan? Tanpa Dia berbuat apa-apa lagi kepada kita, seharusnya kita sudah harus beribadah saudara. Dengan nafas yang kita hirup setiap hari, seharusnya kita beribadah kepada Tuhan. Tanpa saudara diberkati, tanpa saudara dilimpahi, tanpa saudara dijadikan jadi orang sukses dan sebagainya, seharusnya saudara sudah harus beribadah kepada Tuhan atas semua yang kita alami. Berkat yang kita terima, yang itu dalam bentuk setiap hari kita alami. Nafas kehidupan, oksigen yang kita hirup, sinar matahari, hari pagi, siang, sore, setiap hari kita alami, itu saja sudah sangat cukup jadi alasan seharusnya kita beribadah. Tetapi pada waktu itu umat Tuhan mulai membanding-bandingkan dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Dan hati-hati juga kalau hari ini saudara mau mencoba membanding-bandingkan hidup saudara dengan orang lain. Itu akan membuat saudara bisa berpikir kurang ajar.
bisa berpendapat kurang ajar, bisa bertindak kurang ajar ketika saudara berkata atau berpikir bahwa orang-orang tidak mengenal pun hidupnya baik-baik saja. Umat Israel pada waktu itu ditegaskan oleh firman Tuhan, bicaramu kurang ajar kepadaku karena kamu berkata adalah sia-sia beribadah kepada Tuhan, sia-sia hidup seturut firman Tuhan, sia-sia mempertahankan kelakuan baik. Bicaramu kurang ajar firman Tuhan. Saat ini saudara, mari kita belajar bagaimana seharusnya. Sekalipun kita melihat ketidakadilan, sekalipun kita melihat sepertinya orang-orang di luar sana baik-baik saja, orang-orang yang hidup dalam kejahatan, bahkan menantang Tuhan pun mereka sepertinya semuanya baik-baik saja. Melihat itu semua, bagaimana seharusnya dalam diri kita, dalam pengiringan kita akan Tuhan, bagaimana seharusnya. Dan jika kita bersikap benar dalam segala situasi saudara, maka ayat 17 kata firman Tuhan, janji firman Tuhan, mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri, firman Tuhan semesta alam. Pada hari yang kusiapkan, aku akan mengasihani mereka sama seperti seorang menyayangi anaknya yang melayani dia. Maka, lihat ayat 18 saudara, maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Lihat saudara, ayat 18 ini menegaskan bahwa sebenarnya Tuhan rindu mengerjakan perbedaan dalam hidup kita. Tuhan rindu melakukan hal yang berbeda dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi saudara. Bahkan dia rindu menunjukkan kepada dunia bahwa ada beda orang yang beribadah dengan tidak beribadah. Karena firman Tuhan berkata bahwa maka kamu akan melihat perbedaan antara orang yang fasik dengan orang yang benar, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepada orang yang beribadah kepada Tuhan. Tuhan rindu mengerjakan perbedaan. Hari ini sebagai orang yang beribadah, Tuhan rindu mengerjakan perbedaan dalam hidup saudara. Dan Tuhan pasti akan mengerjakan perbedaan dalam hidup saudara. Dalam hidupku aku sudah lihat dengan nyata saudara, Tuhan kerjakan perbedaan yang luar biasa. Dan hari ini kalau saudara rindu mengalami perbedaan itu yang dikerjakan oleh Tuhan dalam hidup saudara, mari kita belajar prinsip-prinsip firman Tuhan yang harus kita miliki supaya Tuhan mengerjakan perbedaan di dalam kehidupan kita. Yang pertama saudara, di ayat 16 kita melihat, beginilah bicaramu satu sama lain. Jadi Tuhan berkata bahwa ubah. Kalau tadinya kamu berpikir dan berkata adalah sia-sia beribadah kepada Tuhan, itu kurang ajar. Sekarang kalau engkau rindu melihat perbedaan, kalau engkau rindu Tuhan mengerjakan perbedaan, ubah. Beginilah bicaramu satu sama lain, orang-orang yang takut akan Allah. Hal pertama yang saya lihat di sini saudara, bahwa dalam kita mengikut Tuhan, supaya kita mengalami perbedaan yang dikerjakan oleh Tuhan, miliki hati yang takut akan Tuhan. Kenapa orang Israel sempat berkata, sia-sia kita beribadah? Karena mereka tidak memiliki hati yang takut akan Tuhan. Ketika mereka melihat orang-orang fasik malah lebih berhasil, mereka berkata, ah sia-sia, ah tidak ada gunanya. Dengar saudara, kalau mereka punya rasa takut akan Tuhan di hatinya, tidak mungkin mereka berkata begitu. Demikian juga saya dan saudara hari ini. Kalau kita memiliki hati yang takut akan Tuhan, tidak akan pernah kita berpikir sama saja beribadah dengan tidak beribadah. Jadi yang pertama yang harus kita miliki adalah takutlah akan Tuhan, maka Tuhan akan mengerjakan perbedaan. Takutlah akan Tuhan, maka kita akan menyaksikan dan mengalami perbedaan di dalam kehidupan kita. Takutlah akan Tuhan. Miliki hati yang takut akan Tuhan. Maka saudara akan melihat perbedaan dalam hidup saudara. Saya sudah menyaksikan saudara, sebagai pendeta, sebagai gembala, ada begitu banyak macam jemaat yang digembalakan.
Dan aku sudah melihat perbedaan orang-orang yang takut akan Tuhan, yang melakukan kewajibannya terhadap Tuhan, yang mentaati Tuhan, yang dalam hidupnya mereka menunjukkan betul-betul bahwa mereka takut akan Tuhan. Orang yang demikian, aku lihat Tuhan mengerjakan perbedaan di dalam kehidupan mereka. Dan percayalah saudara, kalau hari ini saudara benar-benar memiliki hati yang takut akan Tuhan, hanya menanti waktu saudara akan melihat perbedaan itu. Hanya menanti waktu saudara akan mengalami perbedaan itu. Dalam diri saya pribadi saudara, sebagai hamba Tuhan, sebagai pendeta, ada begitu banyak cara kehidupan yang bisa kami tempuh. Ada orang-orang hamba-hamba Tuhan yang fokus kepada materi. Ada orang-orang yang fokus kepada kesuksesan, yang fokus kepada nama yang tenar, nama yang dikenal, nama besar dan sebagainya dan sebagainya. Dan aku sudah melihat hamba-hamba Tuhan yang demikian akhirnya tumbang juga. Tapi ketika dibangun hati yang takut akan Tuhan, akhirnya Tuhan sendiri yang mengangkat, Tuhan sendiri yang mengerjakan perbedaan. Itu sebabnya saudara, milikilah hati yang takut akan Tuhan, maka Tuhan akan mengerjakan perbedaan dalam hidup kita. Saudara rindu menyaksikan perbedaan Tuhan kerjakan di tengah keluarga saudara? Saudara rindu Tuhan mengerjakan perbedaan dalam ekonomi, bisnis, pekerjaan dan seluruh kehidupan saudara? Kalau saudara rindu melihat perbedaan itu, miliki hati yang takut akan Tuhan, maka saudara akan melihat Tuhan mengerjakan perbedaan. Itu yang pertama saudara, takutlah akan Tuhan. Karena kalau tidak memiliki takut akan Tuhan, sekalipun saudara kelihatan sangat rohani, Tuhan tidak akan mengerjakan perbedaan. Sekalipun orang mengenal saudara sebagai pelayan, setia ke gereja dan sangat baik rohani sekali, kalau tidak memiliki takut akan Tuhan, Tuhan tidak akan mengerjakan perbedaan itu. Jadi milikilah hati yang takut akan Tuhan. Dan yang kedua, masih ayat 16 saudara, beginilah bicaramu satu sama lain, orang-orang yang takut akan Tuhan. Bagaimana seharusnya bicara? Kalimat selanjutnya dikatakan, Tuhan memperhatikan dan mendengarnya. Yang kedua yang harus disadari, bahwa Tuhan melihat dan Tuhan memperhatikan semua saudara. Dan kemudian ada akibat yang akan diterima atas semua tindakan itu, karena Tuhan memperhatikan dan Tuhan melihat semua. Jangan saudara berpikir bahwa orang-orang yang hidup dalam kefasikan itu tidak diperhatikan oleh Tuhan. Jangan saudara berpikir bahwa orang-orang yang hidup dalam gegabah itu tadi tidak diperhatikan oleh Tuhan. Tuhan memperhatikan setiap hidup manusia dan akan ada akibat yang harus diterima atas semua cara hidup yang dipilih itu. Dan hari ini pun Tuhan memperhatikan saudara. Dan Tuhan juga mendengar jeritan hati saudara. Kalau mungkin hari ini hidupmu berat, kalau mungkin hari ini masalahmu besar, kalau mungkin hari ini penyakitmu parah, ekonomimu hancur, keluargamu berantakan, masalah hidupmu besar, apapun yang engkau alami hari ini saudara, dengar. Jangan pernah berpikir Tuhan tidak peduli. Dia menegaskan, dia memperhatikan. Dia mendengar semuanya, dia lihat semuanya, dia tahu semuanya. Dia memperhatikan semuanya. Segala kesulitan, segala keberatan hidup saudara, dengar saudara, Tuhan tahu. Tuhan perhatikan hidupmu. Segala kesedihan hatimu pun Tuhan tahu dan Tuhan dengar jeritan hatimu. Segala tangisanmu Tuhan tahu. Kalau mungkin hari ini engkau merasa tertindas dan orang-orang yang menindas engkau mungkin kelihatan baik-baik saja mereka, dengar saudara, Tuhan sedang melihat dan Tuhan sedang memperhatikan semuanya. Tuhan tahu semuanya dan Dia Allah yang berkuasa dan Dia Allah yang adil akan menyatakan keadilannya. Aku sudah mengalami dalam hidupku
Ketika aku mengalami situasi sulit, ketika orang-orang berlaku tidak adil kepadaku, dan aku berusaha untuk tetap menantikan pertolongan Tuhan. Dan benar saja saudara, Tuhan melihat semuanya dan Tuhan memperhatikan semuanya, dan akhirnya aku mengalami pembelaan Tuhan. Saudaraku, seberapa berat pun hidupmu saat ini, jangan pernah berpikir bahwa Tuhan tidak peduli. Tuhan melihat semuanya, Tuhan mendengar semuanya, Tuhan memperhatikan semuanya. Segala masalahmu, segala persoalanmu, segala keberatan hidupmu, Tuhan tahu semuanya. Jadi apapun keadaannya saat ini, sekalipun sepertinya Tuhan belum bertindak, Tuhan belum mengerjakan mujizat, biarlah kamu berkata, Tuhan pasti tahu. Biarlah kamu berkata, Tuhan mengerti. Karena firman-Nya ini menegaskan bahwa beginilah seharusnya kamu bicara, bahwa Tuhan memperhatikan dan Tuhan mendengar. Apapun situasi kehidupan saudara, ucapkan saudara, imani, Tuhan dengar, Tuhan perhatikan, Tuhan tahu. Tuhan tahu beban hidupku, Tuhan tahu persoalanku, Tuhan tahu penyakitku, Tuhan tahu segala sesuatu dalam hidupku. Tuhan tahu dan Tuhan perhatikan semuanya. Tuhan tahu dan Tuhan memperhatikan semuanya. Tuhan tahu. Seberapa berat pun tetaplah melangkah, tetaplah pikul segala bebanmu. Tuhan tahu dan Tuhan memperhatikan semuanya. Dan bahkan saudara, selanjutnya apa yang ditegaskan oleh firman Tuhan? Kalau yang pertama, milikilah takut akan Tuhan, hati yang takut akan Tuhan. Dan yang kedua, milikilah keyakinan bahwa semuanya diperhatikan oleh Tuhan. Maka dengan demikian kita akan melihat perbedaan yang dikerjakan oleh Tuhan. Dan yang ketiga, dikatakan di sana, beginilah bicaramu satu sama lain, hai orang yang takut akan Tuhan. Tuhan memperhatikan dan mendengarnya. Lalu dibuat titik koma, sebuah kitab peringatan ditulis di hadapannya bagi orang-orang yang takut akan Tuhan dan bagi orang-orang yang menghormati namanya. Sebuah kitab peringatan ditulis di hadapannya. Maksudnya apa saudara? Bahwa semua yang kita kerjakan untuk Tuhan dicatat oleh Tuhan saudara. Dan kemudian akan ada upah, akan ada imbalan dari semuanya itu. Dicatat oleh Tuhan. Hari ini sekalipun bebanmu berat, engkau tetap setia beribadah, itu dicatat oleh Tuhan, itu tidak sia-sia. Sekali lagi, itu tidak sia-sia. Sekalipun masalahmu berat, sekalipun persoalanmu berat, namun engkau tetap melayani Tuhan, setia melayani Tuhan, itu dicatat oleh Tuhan dan ada imbalan yang akan diterima oleh orang-orang yang tetap melayani sekalipun berat bebannya. Saudara ingat Zakaria, orang tua Yohanes Pembaptis, di mana istrinya mandul dan sampai tua mereka tidak memiliki anak. Jadi ada situasi yang sangat sulit waktu itu, di mana istrinya mandul dan kemudian mereka berdua sudah tua. Hampir-hampir tidak mungkin mereka memiliki anak lagi. Tapi namun demikian saudara, apa yang dilakukan oleh Zakaria, kita sudah belajar di video-video sebelumnya, saudara bisa cari itu di video sebelumnya. Zakaria tetap melayani Tuhan saudara. Sekalipun mungkin orang-orang mencibir, gimana seperti itu pelayan, tetapi anak pun tidak ada. Kami tidak mengenal Tuhan tapi anak kami banyak. Mungkin orang-orang mengejek seperti itu. Tetapi namun demikian, Zakaria tetap melayani Tuhan. Namun demikian, Zakaria tetap berdoa sampai akhirnya malaikat Tuhan datang dan berkata, doamu sudah didengar. Artinya saudara, Zakaria yakin bahwa apa yang dia lakukan tetap dicatat, diperhatikan oleh Tuhan. Semuanya dihitung oleh Tuhan. Sehingga dia lakukan terus, sehingga akhirnya dia menerima jawaban doa. Lahirlah Yohanes Pembaptis, orang yang tidak ada seperti itu sebelum dia dan tidak akan ada lagi seperti itu sesudah dia. Karena begitu luar biasanya orang ini. Itulah janji yang diberikan kepada Zakaria dan istrinya. Hari ini saudara, apapun situasi saudara, yakin dan percayalah
bahwa Tuhan mencatat semuanya. Ketika saudara tetap setia beribadah sekalipun situasi sulit, sekalipun hidup saudara penuh dengan beban masalah, Tuhan catat itu. Sekalipun saudara ada beban persoalan hidup yang menindih hidup saudara, namun saudara tetap melayani Tuhan, Tuhan catat itu saudara, Tuhan catat. Segala sesuatu Tuhan catat, Tuhan perhatikan, dan Dia akan menyatakan pembelaan saudara. Seringkali juga sudah saya menyaksikan, saya punya seorang teman, seorang ibu, di mana dia mengalami penyakit kanker darah, leukemia saudara. Dan yang luar biasa adalah hamba Tuhan ini sudah kena leukemia. Dia bukan meratap dan marah sama Tuhan, tapi malah dia makin giat melayani Tuhan. Dia bangun grup-grup media sosial pada saat pandemi ini saudara. Lalu kemudian dia bersaksi di sana, dia berkhotbah di sana. Dia khotbahi orang-orang dari berbagai negara. Orang-orang mendengarkan kesaksiannya. Sebenarnya dokter sudah memvonis hidupnya tidak akan lama lagi. Tapi sampai hari ini orang ini tetap baik-baik saja. Sekalipun leukemia masih ada, dia tetap baik-baik saja. Dia terus layani Tuhan. Dia lakukan apa yang menjadi bagiannya. Dia tahu dan dia yakin bahwa semuanya itu akan dihitung di hadapan Tuhan. Semuanya itu akan dicatat di hadapan Tuhan. Itu sebabnya dia kerjakan. Dan Tuhan panjangkan umurnya sampai saat ini. Semuanya masih baik-baik saudara. Dia masih leukemia. Kanker darah itu masih ada. Tapi vonis dokter yang berkata umurnya sudah pendek, semuanya itu salah. Tidak terjadi ketika ibu ini tetap giat melayani Tuhan. Mujizat demi mujizat terjadi. Hari ini pun saya mau menegaskan kepada saudara, apapun kondisi, apapun situasi saudara, tetap percaya bahwa Tuhan mencatat semuanya. Itu sebabnya sekalipun hidupmu berat, setialah beribadah, layani Tuhan, kerjakan seturut firman Tuhan, taati firman Tuhan, dan sebagainya, dan semuanya itu dicatat oleh Tuhan saudara. Puji Tuhan, kita bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama di malam hari ini, di mana Tuhan rindu mengerjakan perbedaan dalam hidup umat-umatnya. Kalau hari ini saudara belum mengalami perbedaan, kemungkinan karena saudara belum mengikut Dia dengan cara yang benar. Karena Dia juga begitu rindu melakukan perbedaan dalam hidup saudara. Bukan hanya kita yang rindu Tuhan kerjakan mujizat, Tuhan kerjakan perbedaan. Tuhan sendiri rindu mengerjakan perbedaan itu dalam hidup kita. Malah bagi Dia, kalau ada orang yang berpikir bahwa Tuhan tidak mengerjakan perbedaan, ada orang yang berkata bahwa Tuhan tidak mengerjakan perbedaan, sia-sia saja, maka bagi Tuhan itu kurang ajar. Tuhan rindu mengerjakan perbedaan. Dan yang akan mengerjakan perbedaan itu adalah kasih sayang Tuhan. Di mana ayat 17 Dia berkata, mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri. Firman Tuhan semesta alam, pada hari yang kusiapkan, aku akan mengasihani mereka, sama seperti seorang menyayangi anaknya yang melayani Dia. Jadi Tuhan mau mengerjakan perbedaan antara umat-umatnya, di tengah umat-umatnya, ketika mereka hidup dengan cara yang benar dan kasih sayang Tuhan. Itulah yang akan mengerjakan perbedaan. Dan ketika Dia tegaskan ayat 17 bahwa Dia akan menyayangi umat-umatnya yang hidup benar, bersikap benar, maka ayat 18, maka kamu akan melihat perbedaan antara orang beribadah dengan orang yang tidak beribadah, orang yang benar dan orang fasik. Nah, dan kita sudah belajar saudara, bagaimana supaya perbedaan itu dikerjakan oleh Tuhan. Pertama, miliki hati yang takut akan Tuhan dalam segala situasi. Yang kedua, yakinlah bahwa Tuhan memperhatikan dan mendengar saudara. Jeritan hatimu hari ini oleh karena bebanmu, yakin dan percaya Tuhan mendengar saudara. Lalu kemudian yang ketiga, yakinlah bahwa Tuhan mencatat segala sesuatu yang saudara kerjakan tetap untuk Tuhan sekalipun hidup saudara berat. Saudara tetap melayani Tuhan, saudara tetap beribadah, saudara tetap melakukan apa yang bisa saudara kerjakan untuk Tuhan sekalipun hidupmu berat. Itu semua dicatat oleh Tuhan. Dan ketika kita hidup takut Tuhan, dan ketika kita percaya bahwa semuanya diperhatikan oleh Tuhan, dan ketika kita percaya bahwa semuanya dicatat oleh Tuhan, maka akhirnya kita akan melihat kembali perbedaan yang dikerjakan oleh Tuhan. Puji Tuhan saudara,
Kita bersyukur buat firman Tuhan ini. Itu sebabnya, terapkanlah firman Tuhan supaya kita menyaksikan perbedaan yang dikerjakan Tuhan dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, saat ini Tuhan kembali kami sudah belajar dari firman-Mu. Kami rindu mengalami perbedaan dalam hidup kami. Kami rindu Engkau mengerjakan perbedaan. Dan kami sudah belajar ternyata Engkau juga rindu mengerjakan perbedaan dalam hidup kami. Dan saat ini kami sudah belajar bagaimana supaya kami mengalami perbedaan. Kami harus hidup takut Tuhan. Kami harus percaya bahwa kami diperhatikan oleh Tuhan. Dan kami harus percaya bahwa segala sesuatu yang kami kerjakan di hadapan Tuhan, semuanya tercatat di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, kami bersyukur buat firman-Mu, dan kami akan terapkan firman-Mu dalam hidup kami. Dan kami mau raih janji firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan saudara, saya percaya firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama telah memberkati saudara, menguatkan setiap hati saudara, menghiburkan saudara, meneguhkan saudara. Dan saat ini saudara, tiba kembali waktunya untuk kita akan berdoa bersama. Saya akan menopang saudara di dalam doa atas segala pergumulan-pergumulan kehidupan saudara. Mungkin ada saat ini yang saudara merasa hidup saudara begitu berat oleh karena beban, persoalan, dan masalah kehidupan saudara. Mari kita datang kepada Tuhan dengan penuh iman dan penyerahan saudara, dan percaya bahwa Tuhan pasti menolong setiap saudara. Tuhan pasti akan melakukan mujizat-Nya bagi kehidupan saudara. Mari kita datang kepada Dia saat ini saudara. Saya akan berdoa bagi setiap saudara. Terlebih dahulu saya rindu berdoa bagi setiap saudara yang saat ini mengalami beban, masalah, dan persoalan kehidupan saudara. Mari datang kepada Tuhan. Kita berdoa supaya Tuhan membebaskan saudara, melepaskan saudara dari segala masalah, persoalan, dan beban kehidupan saudara. Mari kita berdoa saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Engkau mengenal mereka pribadi lepas pribadi. Engkau tahu segala beban mereka, Engkau tahu segala persoalan mereka, Engkau tahu segala masalah yang menindih kehidupan mereka. Dan saat ini Bapa, hamba berdoa, biarlah Tuhan menyatakan belas kasihan-Mu bagi setiap anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Angkat segala beban dan persoalan kehidupan mereka. Angkat segala masalah kehidupan mereka Bapa. Bebaskan mereka dari segala beban hidup, dan biarlah mereka bisa melangkah dan menjalani hidup mereka dengan penuh ketenangan dan kedamaian ketika Engkau melakukan mujizat untuk membebaskan segala beban persoalan kehidupan mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Jika ada anak-anak-Mu yang saat ini ya Bapa, mereka mengalami beban, masalah, persoalan di tengah keluarga mereka, Tuhan kiranya tolong keluarga mereka Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah keluarga-keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang diberkati, keluarga yang takut akan Tuhan. Berkati semua keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Engkau yang campur tangan jika ada anak-anak-Mu yang mengalami masalah, beban, persoalan di tengah keluarga. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami masalah, persoalan oleh karena persoalan di tengah pekerjaan mereka, juga Tuhan yang menolong. Tuhan memberikan jalan keluar. Engkau yang campur tangan. Kiranya Engkau mengangkat segala beban persoalan anak-anak-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Saat ini saudara, saya rindu berdoa bagi saudara yang mungkin saat ini sedang mengalami sakit penyakit. Apapun yang menjadi penyakit saudara, mari datang kepada Tuhan dengan iman bahwa Allah kita peduli, bahwa Allah kita berkuasa dan sanggup untuk menyembuhkan apapun yang menjadi penyakit saudara. Mari kita berdoa untuk kesembuhan saudara. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa bagi anak-anak-Mu. Kiranya Engkau menyatakan kuasa-Mu, sama seperti dulu Engkau menyembuhkan orang sakit. Hari ini pun Engkau masih
menyembuhkan orang-orang yang sakit. Itu sebabnya berkati anak-anak-Mu ya Tuhan, kerjakan mujizat-Mu. Mari saudara, angkat tangan saudara kepada Tuhan, tangan kanan saudara, dan kemudian tangan kiri saudara taruh di bagian tubuh saudara yang sakit. Bapa di sorga, ulurkan tangan-Mu saat ini kepada tubuh anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit. Apapun yang menjadi penyakit mereka, Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan. Engkau Allah yang sanggup melakukan mujizat-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sembuhkan anak-anak-Mu Bapa, sembuhkan mereka. Engkau melihat tangan mereka yang terangkat kepadamu, Engkau melihat tangan mereka yang tertumpang di bagian tubuh mereka yang sakit. Nyatakan belas kasihan-Mu Bapa, nyatakan mujizat-Mu Tuhan. Tiada yang mustahil bagi-Mu. Sembuhkan anak-anak-Mu yang sedang menderita sakit saat ini. Ada begitu banyak permohonan-permohonan doa untuk kesembuhan dari sakit penyakit. Tuhan, tolong sembuhkan anak-anak-Mu Bapa. Nyatakan mujizat-Mu, sembuhkan mereka apapun yang menjadi penyakit mereka. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan sanggup menyembuhkan anak-anak-Mu. Tuhan sanggup melakukan mujizat dalam kehidupan anak-anak-Mu. Sembuhkan mereka dari segala penyakit mereka. Nyatakan mujizat-Mu untuk kesembuhan mereka Bapa, dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, kerjakan mujizat-Mu Bapa, kerjakan kesembuhan segala penyakit mereka. Kalau ada anak-anak-Mu yang saat ini mengalami sakit asam lambung, Tuhan sembuhkan. Ada begitu banyak anak-anak-Mu yang memohon doa untuk kesembuhan dari sakit asam lambung. Dan saat ini kami berdoa bersama, sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit asam lambung saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus, jamah pencernaan mereka Tuhan, pulihkan kembali pencernaan mereka dalam nama Yesus. Mungkin selama ini mereka sudah seringkali dikuasai oleh kecemasan, ketakutan, kekhawatiran oleh karena penyakit asam lambung mereka. Biarlah saat ini mereka mulai dipulihkan lagi. Mungkin selama ini mereka sudah sulit tidur. Dalam nama Yesus, Kau pulihkan lagi sehingga mulai saat ini mereka bisa tidur dengan nyenyak ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, nyatakan kuasa-Mu dan mujizat untuk kesembuhan anak-anak-Mu. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit diabetes, Tuhan tolong, Tuhan tolong, Tuhan tolong sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit diabetes. Dalam nama Tuhan Yesus, sembuhkan mereka Tuhan. Nyatakan mujizat-Mu dan kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang mengalami sakit diabetes. Mungkin mereka sudah sakit diabetes sekian waktu lamanya Tuhan. Bahkan mungkin saat ini ada bagian-bagian tubuh mereka yang sudah terluka tidak kunjung sembuh. Tuhan, sembuhkan mereka dari sakit diabetes mereka. Mungkin karena sakit diabetes ada anak-anak-Mu yang mengalami gangguan paru, gangguan jantung, gangguan ginjal, atau gangguan bagi tubuh mereka bagian dalam. Tuhan campur tangan juga. Nyatakan kuasa-Mu, pulihkan mereka, sembuhkan mereka dari sakit diabetes mereka, dan sembuhkan mereka dari sakit mereka ya Bapa. Apapun organ tubuh mereka yang sedang mengalami sakit, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami hipertensi, Tuhan tolong, Tuhan jamah, pulihkan, sembuhkan, normalkan tensi mereka. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami hiperkolesterol ya Tuhan, Tuhan juga tolong mereka, sembuhkan mereka. Nyatakan mujizat-Mu dalam kehidupan mereka Bapa. Pulihkan hipertensi mereka dalam nama Yesus. Pulihkan hiperkolesterol mereka dalam nama Tuhan Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang saat ini mengalami sakit ginjal, bahkan mungkin ada yang sudah mengalami gagal ginjal sehingga sudah menjalani cuci darah, Tuhan tolong, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, nyatakan perkara yang besar, nyatakan mujizat yang besar ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa yang baik, jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit jantung, dalam nama Tuhan Yesus, apapun itu Bapa, Tuhan tolong kerjakan kesembuhan anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit yang belum disebutkan. Saat ini kami berdoa,
Apapun yang menjadi penyakit anak-anakmu yang belum disebutkan saat ini, Engkau Allah yang tahu dan Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Bapa yang baik, kami percaya mujizat Tuhan. Kalau dulu Engkau menyembuhkan orang sakit, hari ini pun Engkau masih menyembuhkan yang sakit. Dan kami percaya kuasa kesembuhan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Sembuhkan anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus. Saudara, kalau saat ini Tuhan mengerjakan kesembuhan bagi saudara, silahkan saksikan mujizat yang saudara alami. Mungkin esok hari saudara mengalami kesembuhan. Saksikan di channel ini saudara bagaimana Tuhan mengerjakan mujizat yang saudara alami, supaya anak-anak Tuhan yang lain dikuatkan, diteguhkan oleh karena kesaksian saudara. Dan saat ini saya rindu berdoa bagi keadaan ekonomi saudara. Mungkin ada saudara yang saat ini sedang mengalami kesulitan secara ekonomi. Mari kita berseru kepada Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan untuk pemulihan ekonomi saudara. Bapa di sorga, pandang setiap anak-anak-Mu. Mungkin ada anak-anak-Mu yang saat ini mengalami kesulitan ekonomi. Tuhan kiranya campur tangan, Tuhan kiranya menolong, bukakan pintu-pintu berkat-Mu bagi anak-anak-Mu, sehingga ekonomi mereka bisa dipulihkan ya Tuhan. Bahkan ada begitu banyak anak-anak-Mu yang memohon doa untuk mereka bisa bebas dari hutang-hutang yang mengikat mereka. Saat ini hamba berdoa ya Tuhan, Tuhan kiranya campur tangan, Tuhan nyatakan mujizat-Mu ya Bapa, sehingga Engkau kiranya yang memulihkan anak-anak-Mu ya Bapa dari hutang-hutang mereka, ikatan hutang mereka, bebaskan Bapa dalam nama Yesus. Engkau buka pintu-pintu berkat sehingga mereka bisa membayar lunas hutang-hutang mereka. Ajar anak-anak-Mu semua bertanggung jawab. Itu sebabnya kiranya Engkau yang memberkati mereka secara ekonomi sehingga mereka bisa melunasi hutang-hutang mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus kami percaya ya Tuhan, Engkau mencukupkan keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan dengan memulihkan ekonomi keluarga mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami percaya Engkau yang akan membangkitkan ekonomi anak-anak-Mu sehingga mereka bisa menjadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan, menjadi berkat bagi orang lain, menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu, curahkan berkat-Mu berlimpah dalam kehidupan anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saat ini Bapa yang baik, hamba berdoa bagi profesi anak-anak-Mu ya Tuhan, untuk menunjang ekonomi mereka. Berkati semuanya Bapa. Hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang bekerja sebagai petani. Tuhan kiranya campur tangan bagi para petani ya Tuhan. Tuhan tolong mereka dalam apa yang mereka tanam biar bisa berhasil ya Tuhan. Dalam nama Yesus berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pedagang ya Tuhan. Tuhan tolong juga berkati mereka biar apa yang mereka perdagangkan yang tidak bertentangan dengan firman-Mu Tuhan memberkati berlimpah. Berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pebisnis, pengusaha. Tuhan campur tangan dalam segala usaha dan bisnis mereka sehingga usaha dan bisnis mereka bisa maju, bisa berkembang dalam nama Yesus, dan ekonomi mereka berkembang, mereka bisa jadi berkat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahkan kami juga berdoa bagi para pegawai di bidang apapun mereka bekerja sebagai pegawai. Tuhan kiranya tolong campur tangan-Mu, nyatakan dalam kehidupan mereka Bapa, dalam nama Yesus. Anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai honorer ya Tuhan, jamah ya Bapa. Engkau Allah kami yang berkuasa memberkati anak-anak-Mu. Bahkan kami berdoa bagi para buruh ya Tuhan, tolong anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau yang membela, Engkau yang mencukupkan, Engkau yang memelihara dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa bagi para medis, dokter ya Tuhan, bidan perawat semuanya, Tuhan campur tangan dalam nama Yesus ya Tuhan. Berkati mereka dalam pekerjaan mereka. Bapa yang baik, anak-anak-Mu yang berprofesi di dunia pendidikan sebagai dosen, sebagai guru, honorer, semuanya Tuhan campur tangan, berkati semuanya. Ajar mereka mengabdi Bapa dalam nama Yesus. Bahkan berkati ya Tuhan anak-anak-Mu yang saat ini
sedang ada dalam pengangguran oleh karena situasi yang ada. Tuhan kiranya tolong anak-anak-Mu Bapa. Engkau membuka jalan bagi anak-anak-Mu untuk mereka bisa bekerja dalam nama Yesus. Anak-anak-Mu, orang-orang tua yang sudah pensiun, berkati semua para pensiunan ya Tuhan. Biar sukacita, damai sejahtera Tuhan tetap memenuhi kehidupan mereka. Berkati mereka semuanya Bapa, dalam nama Yesus. Saat ini mungkin ada profesi-profesi anak-anak-Mu yang belum disebutkan. Tuhan tolong, Tuhan berkati, Tuhan pakai anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan kuasa dan mujizat Tuhan bagi semua anak-anak-Mu dalam profesi mereka. Dalam nama Yesus, haleluya, haleluya. Saat ini Bapa yang baik, hamba berdoa bagi keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Biar keluarga-keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang takut Tuhan, keluarga yang harmonis, keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Berkati keluarga-keluarga anak-anak-Mu ya Bapa, dalam nama Yesus. Tuhan kiranya campur tangan bagi keluarga-keluarga anak-anak Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, biar semua anggota keluarga anak-anak-Mu mereka berfungsi sebagaimana seharusnya. Di mana suami sebagai kepala keluarga berfungsi sebagai suami, sebagai imam bagi keluarganya dalam nama Yesus. Sebagai istri juga berkati para istri untuk berfungsi sebagaimana seharusnya seorang istri. Anak-anak juga berkati semua anak-anak dari anak-anak-Mu ini ya Tuhan, sehingga anak-anak mereka juga takut Tuhan, menghormati orang tua. Tuhan kiranya memberkati anak-anak-Mu. Bapa yang baik, berkati semua keluarga-keluarga anak-anak Tuhan. Kasih karunia Tuhan nyata di tengah keluarga mereka, menjadi keluarga yang penuh dengan damai sejahtera Tuhan, menjadi keluarga yang ilahi, menjadi keluarga yang takut Tuhan, menjadi keluarga yang menjadi saksi dan menjadi teladan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini jika ada anak-anak-Mu yang sedang berduka oleh karena masalah, oleh karena ditinggal orang yang dicintai, atau apapun yang menyebabkan anak-anak-Mu sedang berduka saat ini, Tuhan tolong, Tuhan kerjakan penghiburan bagi anak-anak-Mu yang berduka. Engkau Allah yang sanggup menghiburkan anak-anak-Mu ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Anak-anak-Mu yang saat ini mungkin sedang mengalami kelemahan oleh karena persoalan, oleh karena penyakit, atau apapun yang menyebabkan mereka mengalami kelemahan, biarlah Tuhan yang menolong, Engkau yang menguatkan anak-anak-Mu ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, ini doa kami. Saat ini apapun yang menjadi pergumulan-pergumulan anak-anak-Mu yang belum disebutkan, Tuhan kiranya menolong anak-anak-Mu Bapa. Kerinduan mereka Tuhan yang mewujudkan. Berkati setiap anak-anak-Mu ya Tuhan, dalam nama Yesus. Engkau yang menjadi jawaban bagi mereka. Engkau Allah yang sanggup ya Tuhan untuk menjawab seruan-seruan anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa di sorga. Saat ini kami akan berdoa bersama, bersyafaat bersama bagi bangsa kami. Karena kami punya tanggung jawab untuk kesejahteraan bangsa ini. Karena kesejahteraan bangsa ini adalah kesejahteraan kami. Itu sebabnya ya Tuhan, kami berdoa buat kesejahteraan bangsa Indonesia ini. Engkau kiranya campur tangan memulihkan kesejahteraan bangsa kami ya Tuhan. Dalam nama Yesus, berkaryalah, bekerjalah untuk kesejahteraan bangsa kami. Pulihkan ekonomi bangsa kami ya Tuhan. Bapa yang baik, biarlah ke depan ekonomi bangsa kami semakin baik dan semakin baik dan semakin baik. Tuhan nyatakan kuasa-Mu, Tuhan tolong, Tuhan nyatakan mujizat-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Berkati ekonomi bangsa kami, keadaan politik bangsa kami ya Tuhan. Ajar bangsa ini, orang-orang yang terlibat dalam politik, ajar semuanya semakin matang dan semakin dewasa berpolitik ya Tuhan, sehingga cara mereka berpolitik adalah untuk kemajuan bangsa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau Allah yang sanggup campur tangan untuk memulihkan
politik keamanan bangsa kami ini ya Bapa. Bahkan kami berdoa buat keamanan bangsa kami. Tuhan juga yang campur tangan untuk keamanan bangsa kami. Berikan keamanan, kedamaian, ketentraman bagi bangsa ini. Berkati TNI Polri dalam mereka menjaga keamanan bangsa ini ya Tuhan. Tuhan memberkati mereka dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Saat ini Bapa, kami berdoa bagi para pemimpin di bangsa kami ini. Engkau yang telah mempercayakan mereka di posisi mereka masing-masing, Tuhan memberkati semuanya. Berkati Bapak Presiden ya Tuhan. Bapak yang baik, Engkau melihat ketulusannya untuk membawa bangsa ini ke arah yang lebih maju. Itu sebabnya berkati Bapak Presiden. Biarlah Tuhan berikan kesehatan selalu. Tuhan menjaga, melindungi, menyertai dan memberkati Bapak Presiden dalam nama Yesus. Berkati juga Wakil Presiden. Campur tangan-Mu dalam kehidupannya. Pakai dia untuk kemajuan bangsa ini. Bapak yang baik, kami berdoa bagi para menteri. Jamah semuanya para menteri ya Tuhan. Ajar mereka ya Bapa mengabdi bagi bangsa ini dalam nama Yesus. Ajar mereka mengerjakan yang terbaik ya Tuhan, sehingga bangsa ini akan semakin maju. Ajar mereka semua bekerja sama untuk melaksanakan visi yang sudah ditetapkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa juga bagi wakil-wakil rakyat ya Tuhan. Ajar mereka Bapa untuk bekerja sesuai dengan harapan rakyat, mengabdi bagi rakyat. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan campur tangan. Dalam nama Yesus, berkati juga para kepala daerah, berkati gubernur ya Tuhan, para gubernur, berkati semuanya. Ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini, bagi daerah mereka masing-masing. Berkati juga para bupati. Tuhan campur tangan, Tuhan bekerja, Tuhan berkarya, sehingga mereka membawa daerah mereka semakin maju. Tuhan juga memberkati para camat ya Tuhan. Dalam nama Yesus, berkati ke para lurah ya Bapak, kepala desa, kepala lorong, RT, RW, semuanya Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang memberkati dalam nama Yesus. Melalui kepemimpinan mereka, maka orang-orang yang mereka pimpin, daerah yang mereka pimpin akan semakin maju dan semakin berkembang dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Pulihkan keadaan bangsa kami. Pulihkan ya Bapa persatuan bangsa kami yang terdiri dari berbagai suku, yang terdiri dari berbagai agama. Tuhan kiranya bekerja, Tuhan kiranya campur tangan untuk kesatuan bangsa kami ini. Ajar kami menghidupi Bhinneka Tunggal Ika ya Tuhan. Kami hidup dalam persatuan masyarakat Indonesia ini Tuhan, dalam nama Yesus Kristus. Bapa yang baik, masa depan bangsa kami percaya semuanya akan lebih baik oleh campur tangan Tuhan. Dan saat ini hamba berdoa buat gereja-Mu yang ada di bangsa ini. Umat-umat-Mu yang ada di bangsa ini, berkati semuanya Tuhan. Jadikan umat-umat-Mu kepala bukan ekor dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan jadikan semua umat-umat-Mu untuk menjadi teladan, untuk menjadi saksi, untuk menjadi terang-Mu ya Tuhan. Berkati umat-umat-Mu, berkati hidup mereka untuk menjadi saksi, menjadi terang Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Inilah doa dan seruan kami Bapa. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Engkau telah mendengar doa-doa pribadi umat-umat-Mu. Engkau telah mendengar doa syafaat kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara. Malam hari ini saya percaya saudara sudah diberkati melalui renungan firman Tuhan. Dan saudara juga sudah diberkati ketika kita berdoa bersama. Terpujilah nama Tuhan. Saat ini kalau saudara rindu berlangganan dengan channel ini sehingga setiap hari saudara akan diberkati, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau masih berwarna merah silakan ditekan, dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap hari saudara berlangganan dengan channel ini. Saat ini kalau saudara merasa diberkati melalui channel ini, dan saudara rindu memberkati karena Tuhan memberkati kehidupan saudara, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Sebagai orang yang diberkati oleh Tuhan, mari kita hidup menjadi berkat. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati setiap kehidupan saudara. Beristirahatlah dalam damai sejahtera Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin.